Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sihat yang terus kita dapatkan, sehingga kewajiban kita hanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Subuh Masjid Anas rahimakumullah. Di pagi yang indah ini kembali saya diberikan tugas oleh DKM untuk kulsub, dan saya akan mengambil judul yaitu nikmat. Nikmatnya, Pak. Nikmat itu kalau dalam konteks dunia maka bisa diartikan enak, apalagi Pak, senang, bahagia, nyaman, dan sebagainya. Kita minum kopi, enak. Kita ngeteh, enak. Nah, tapi yang lebih aneh lagi, nikmat itu kalau di dalam dunia bisa diartikan yang sebenarnya negatif, tapi bisa diartikan positif. Orang yang dalam bergelimang maksiat itu bisa mengatakan nikmat. Benar nggak, Pak? Ya. Nah, beda dengan nikmat yang dalam perspektif Islam. Nah, nikmat dalam perspektif Islam ini apa, Pak? Kira-kira artinya? Yaitu ya, apa Pak Zul? Nikmat itu adalah kebaikan. Nikmat kebaikan. Karena nikmat itu adalah pemberian Allah berupa kebaikan yang sampai kepada seseorang. Misalnya harta, jabatan, apalagi iman, kesehatan, pendengaran, penglihatan, semuanya itu adalah nikmat. Nah, tentang nikmat ini banyak sekali di dalam Al-Quran diterangkan, antara lain dalam surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepadanya. Nah, itu nikmat berarti kebaikan. Tetapi kalau kita artikan itu nikmat sebagai yang nyaman, maka artinya yaitu jalan yang telah engkau beri kenyamanan kepadanya. Kayaknya enggak pas ya, Pak. Enggak matches gitu.
maka yang tepat adalah kebaikan. Atau mungkin di tempat lain, di surat yang lain yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ada berapa kali Pak disebutkan Pak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 31 kali Pak. Contoh yang lain mengenai nikmat yang diberikan oleh Bani Israel. Ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Jadi nikmat-nikmat ini semua adalah kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat dalam kehidupan ini, seperti yang saya sebut tadi di dalam pembukaan. Kita telah diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan yang lainnya. Baik mulai dari bangun tidur maupun akan tidur kembali. Bahkan di dalam tidur itu sendiri kita masih diberi nikmat. Luar biasa ini. Berapa banyak nikmat yang telah kita terima, kita rasakan. Maka pasti kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kamu jika menghitung-hitung nikmat kami, pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, kita tidak mampu menghitung semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan memang kita tidak diperintah untuk menghitung. Kita diwajibkan untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ya, kita diperintahkan untuk bersyukur, karena barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat. Itu kata Allah. Jadi kita kalau bersyukur kita tagih itu janji Allah. Nah, berkaitan dengan nikmat ini saya menukil dari kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan terdapat 6 nikmat dari Allah yang paling utama. Kata Ali bin Abi Thalib, ani amu siyatu asya. Nikmat yang paling utama ada 6 perkara. Yang pertama yaitu Al-Islam, Al-Quran, kemudian Muhammadan abduhu wa rasuluh, wal afiyah, wasitru wal ghina anin nas. Yaitu 6 perkara nikmat yang agung, antara lain yaitu tadi disebutkan Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, kemudian sehat walafiat, tertutupnya aib, dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Dalam redaksi lain bahkan harus menolong orang atau saudara kita yang sedang kesusahan. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah nikmat Islam wal iman. Nah, tentunya setiap muslim pastinya meyakini bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar di dunia ini adalah nikmat Islam dan iman. Makanya dikatakan
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Nah, seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri telah menyatakan bahwa Islam adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati raditu lakumul Islam adina. Pada hari telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku, nah ini, bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi jelas bahwa nikmat Islam dan iman itu sesuatu yang sangat agung yang harus kita pegang dengan kuat, bahkan kita pegang dengan gigi geraham kita gigit dengan gigi geraham kita. Karena Islam adalah kenikmatan atau kebaikan, maka seyogyanya Islam harus dihadirkan dalam setiap kehidupan kita, harus ditampilkan dalam setiap sektor atau lini kehidupan kita. Ketika kita bicara masalah pendidikan, maka Islam harus hadir dalam masalah pendidikan. Misalnya apa, Pak? Dalam pendidikan ini, misalnya sekolah nyontek, boleh nggak, Pak? Kan nggak boleh. Atau beradab dengan gurunya, itu semua adalah ajaran Islam. Maka kita hadirkan di dalam dunia pendidikan ini sebagaimana Islam mengajarkan kepada kita semua. Kemudian ketika kita bicara masalah ekonomi, Islam juga harus dihadirkan, Pak. Sebab masalah ekonomi itu paling rawan sekali. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dalam masalah ekonomi. Jangan curang dalam berdagang. Kemudian jangan riswah atau menyuap. Itu semua adalah larangan-larangan dalam hal ekonomi. Begitu juga bicara masalah politik, itu juga harus Islam dihadirkan di dalam masalah politik. Bagaimana memilih pemimpin, bagaimana kita berpolitik dengan beradab, itu semua kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Hatta dalam olahraga pun Islam tetap harus hadir. Kenapa, Pak? Jangan sampai berolahraga tapi buka aurat, misalnya itu. Terutama yang kaum hawa, akan memicu para penontonnya. Maka ini dihadirkan Islam dalam berolahraga, dalam dunia olahraga, untuk tetap menghadirkan Islam. Nah, kalau Islam sudah dihadirkan di setiap lini, di setiap sektor, maka akan bernilai ibadah. Kegiatan-kegiatan itu akan bernilai ibadah yang menuai
pahala. Sehingga kita tidak sia-sia dalam melakukan suatu aktivitas. Semua Islam kita hadirkan yang nilainya ibadah dan menuai pahala. Nah, kemudian nikmat iman, rasa syukurnya terhadap keimanan yang telah kita miliki bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah, tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Itu ciri keimanan. Kemudian yang kedua, melakukan amal soleh sesegera mungkin, secara konsisten, baik kecil maupun besar, kita senantiasa beramal soleh. Baik kelihatan mau tidak kelihatan, baik besar maupun kecil, kita berusaha untuk berbuat amal soleh. Kemudian yang ketiga, berhati-hati atau warak dalam urusan mencari rezeki yang halal. Ini yang penting, Pak. Sebab kemarin sudah disampaikan oleh guru kita, kalau ada makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita atau pada keluarga kita, maka pasti doanya tidak akan diterima. Dan ini yang perlu kita waspadai, Pak. Maka seseorang yang beriman itu sangat hati-hati dalam mencari rezeki yang halal. Bagaimana seorang ulama kemarin itu, Imam Syafi'i ya, Ustaz, menemukan buah saja, menemukan itu Pak, berarti bukan mengambil. Yang ia makan, dia sangat ketakutan, sehingga dia harus mencari siapa pemiliknya untuk konfirmasi, untuk menghalalkan. Ini luar biasa Pak. Nah, zaman sekarang banyak sekali orang yang menabrak sono sini, sikut sana sini untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit. Maka perlu diperhatikan di dalam kita berbisnis, berdagang, berusaha, mencari rezeki yang halal. Nah, itu adalah nikmat Islam yang diberikan kepada kita, sehingga kita harus bisa berusaha untuk menjaganya agar Islam tetap melekat di hati kita. Kemudian yang kedua yaitu nikmat Al-Quran. Tentu tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Quran adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya. Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi way of life kita, sebagai penerang dalam kegelapan, sebagai penerang dalam kebodohan, sebagai penyejuk hati di hati yang kering, di hati yang gersang, dan juga sebagai obat yang sangat mujarab bagi penyakit yang ada di dalam dada. Itulah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Al-Quran menjadi landasan kita untuk beramal soleh. Maka sudah seyogyanya bagi kaum muslimin berpegang teguh dengan pedoman yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk bagi makhluknya. Dan barang siapa berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, barang siapa yang berlepas diri, berpaling dari Al-Quran,
Allah sudah peringatkan. Allah peringatkan di dalam surat Toha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini ancamannya, di dunia aja kehidupannya menjadi sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah. Jadi itu orang yang berpaling dari peringatan Allah, yang berpaling dari Al-Quran, maka ada dua kesengsaraan. Yang pertama, dia akan disempitkan hidupnya di dunia, kemudian di akhirat dia akan dibutakan. Kita di dunia saja buta nggak mau, Pak. Ya, alhamdulillah kita yang lahir diberikan fisik yang baik, yang normal. Kita bersyukur. Maka janganlah kita menjauh dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi kita semua. Kita jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran, karena ancamannya yang sangat berat. Kemudian yang ketiga, yaitu nikmat atau kebaikan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk kita semua. Dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Bahwa rahmatan lil alamin menunjukkan kehadiran Rasulullah SAW di tengah kehidupan kita, mewujudkan rasa perdamaian, mewujudkan rasa ketentraman bagi alam semesta. Tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras. Karena Rasulullah menjadi rahmat bagi semua, termasuk di dalamnya hewan dan binatang serta tumbuhan-tumbuhan. Itu semua menjadi rahmat baginya karena Allah telah mengutus Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, karena Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmat, maka diberikan 4 keteladanan yang sebisa mungkin kita ikutin, Pak. Apa itu keteladanan Rasulullah? Yang pertama adalah mempunyai sifat sidik, Pak. Yaitu jujur. Ini yang harus kita contoh, Pak. Kita berusaha, Pak. Kita nggak mungkin, kadang-kadang kita juga bohong, Pak. Tapi kita berusaha untuk jujur, untuk meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Banyak orang yang dikasih jabatan, yang dikasih kedudukan, lupa dengan amanah ini. Padahal ini contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu fatonah,
Watonah ialah cerdas, Pak. Gimana supaya cerdas? Ya kita seperti ini, Pak. Kita harus banyak taklim, harus banyak mengkaji, mengaji, berguru kepada para guru-guru yang mumpuni. Sehingga dengan itu kita mendapatkan ilmu yang bisa membuat kita menjadi tahu. Dengan tahu itu kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam tadi, Pak. Jangan kita sembarangan melakukan suatu amalan tanpa ilmu. Ya, Pak Anto ya. Kemudian yang keempat adalah tabligh, yaitu menyampaikan dakwah. Ya. Sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi kita sering berdakwah, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kecil, anak istri, maupun yang berikutnya. Maka diperlukan tadi fatonah, ilmu, untuk bisa menjadi apa? Untuk bisa menyampaikan atau tabligh arti. Yang keempat ini kalau boleh saya singkat adalah syafaat. Ini karangan saya, Pak. Syafaat, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, terkait nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat Nabi Muhammad SAW, Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa sudah sepantasnya bagi umat Islam untuk setiap hari membaca hadis atau pernyataan ini di waktu pagi dan sore. Dan pernyataan beliau ini, Nawawi Bantani ini, sesuai dengan hadis. Apa bunyi hadisnya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini dibaca pagi dan sore, baik setelah subuh maupun setelah asar, 3 kali. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang berkata aku ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, niscaya surga itu wajib untuknya. Ini kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Nawawi Al-Bantani tadi. Maka sebisa mungkin ini kita amalkan, Pak. Amalannya cuma pendek, membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Udah 3 kali pagi, 3 kali sore. Nah, dari itu sebaiknya tidak sekedar membaca, tapi harus kita resapi apa makna raditu billahi robba, yaitu aku ridho Allah sebagai Tuhan kita, yaitu menjadikan Allah semata-mata yang kita ibadahi. Jangan sampai kita menduakan Allah, syirik. Itu artinya kita mentauhidkan Allah. Allah lah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, itu yang paling penting itu, Pak, yaitu tauhid dan tidak syirik. Sebab kalau kita tidak melakukan kesyirikan, itu akan diganjar dengan surga. Namun sebaliknya, orang yang melakukan kesyirikan,
Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, Pak. Jika seseorang itu berlaku syirik, kemudian meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah atas kesyirikannya itu, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya alias syirik. Ini perlu digarisbawahi, Pak. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi itu poinnya, Pak. Raditu billahi robba itu artinya kita jangan syirik kepada Allah. Kita harus mentauhidkan Allah. Allah yang tunggal, Allah yang esa. Kemudian wabil islami dina, ridho kepada Islam sebagai agama, yaitu hamba tidak ada rasa keberatan atas segala hukuman, atas segala hukum, perintah dan larangan. Jadi Islam kan sudah mengatur itu. Ada perintahnya, ada larangannya, ada hukumnya. Maka harus kita taatin. Karena Islamlah adalah agama yang paling diridhoi Allah. Maka barang siapa mencari agama selain Islam, pasti tertolak, tidak akan diterima. Dan di hari kiamat ia akan menjadi seorang yang rugi. Ini tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi Islamlah sebagai agama kita, sebagai way of life tadi ya, harus kita pegang erat-erat. Kita mohon petunjuk kepada Allah, di mana kita setiap hari sebenarnya kita udah mohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang ketiga yaitu wa bi Muhammadin nabiyya, yaitu ridho kepada Muhammad Rasulullah SAW, yaitu kita tunduk dan taat kepada beliau. Sami'na wa ata'na. Sebab Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti perintahnya sesuai dengan kemampuan. Tetapi apa yang dilarang, jauhi, hindari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Jadi kita ketika ada perintah atau larangan dari Rasulullah SAW,
kita sami'na wa ata'na. Sebisa mungkin Pak, kita berusaha lagi. Lagi-lagi kita hanya bisa berusaha. Sebab kita manusia biasa, tentu tidak luput dari salah dan lupa. Sebab kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan ketetapan sesuatu yang sudah ditetapkan, maka jangan sampai kita mengambil ketetapan yang lain. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza khatallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalam mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu ketetapan, maka ia akan mengambil pilihan yang lain. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab 36. Jadi sebagaimana tadi hadis di atas tadi, kalau Rasulullah SAW sudah menentukan suatu ketetapan, maka kewajiban kita sebagai umatnya sami'na wa ata'na. Perintahnya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, dan larangannya wajib kita hindari. Jika kita mengikuti sunnahnya, mengikuti Rasulullah tadi, ya tentu akan mendapat dua perkara yang sangat besar. Kalau tadi adalah ancaman, kalau sekarang bagi yang mengikuti Rasulullah akan mendapatkan dua perkara yang besar, yaitu satu, dicintai Allah, yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, ini tertuang di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini kata Rasulullah. Niscaya satu, Allah mencintaimu, dan kedua, Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dua perkara itu yang kita butuhkan, ya. Hendaknya senantiasa kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian yang keempat, dipersingkat aja ya, yaitu nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat ini banyak orang mengatakan nikmat yang paling mahal, Pak. Nikmat yang paling mahal, tidak bisa dinilai dengan apapun. Misalnya kita saat ini diberikan nikmat bernafas, di setiap detiknya kita bernafas, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Maka dari itu sudah seharusnya kita menggunakan nikmat sehat ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan dengan niat karena Allah dan menyiapkan bekal akhirat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehat ini ada dua, yaitu sehat fisik dan sehat rohani atau batin. Nah, ini supaya bisa dua-duanya, ya kita berusaha untuk perfect ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Sebab
Banyak orang yang tertipu dengan sehat ini, Pak. Nabi SAW pernah bersabda, nikmatani makbunun fihima katsiran minan nas asihatuhu wal faragu. Ada dua nikmat yang di dalamnya banyak orang tertipu, nikmat menipu ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maksudnya apa ini? Maksudnya waktu kita diberikan kesehatan, jangan sampai kita melalaikan ibadah kepada Allah. Banyak orang yang tertipu karena lupa kepada Allah. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya ketimbang untuk mengingat Allah. Contoh misalnya, Pak. Ini contoh aja, Pak. Maaf ya bagi yang senang bola ini. Karena saya juga senang bola sebenarnya, Pak. Tapi ketika kita tahu ilmunya, kita tahu hadisnya ini, saya pun berusaha untuk meninggalkan. Misalnya Piala Dunia malam hari, Pak, jam 3. Orang dibangun jam 3 malam seharusnya untuk apa, Pak? Untuk mengingat Allah, baik tahajud maupun zikir, berdoa itu. Tapi karena lalai dengan Allah, cenderung mengedepankan hawa nafsunya, dia lebih milih nonton bola. Memang nggak boleh, Pak, nonton bola, Pak. Boleh, silahkan aja. Tapi kalau kita bandingkan, nggak ada bandingannya, Pak, kita dengan mengingat Allah. Yang menang siapapun kita nggak ada manfaatnya. Tapi dengan kita menyebut nama Allah di malam hari, nilainya sangat luar biasa. Ya, itu jangan sampai kita tertipu dengan nikmat sehat itu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari tubuhnya sehat, diberi kesehatan, dadanya tentram, dan ia mempunyai persediaan makan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia diperuntukkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan khawatir, tenang saja. Jika ada persediaan makanan hari ini, maka dunia seperti kita miliki. Bahkan orang yang dianggap kaya, orang yang mempunyai persediaan pada malam hari dan pada pagi harinya, itu sudah dianggap kaya dalam perspektif Islam, Pak. Nah, kita di rumah sudah punya beras berapa kilo, Pak? Lebih dari sehari 2 hari, Pak. Punya telur untuk seminggu. Berarti dalam perspektif Islam kita sudah kaya, Pak. Untuk itu kita jangan khawatir, karena semua rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar berdoa minta dianugerahi 2 kesehatan, yakni kesehatan rohani dan kesehatan fisik. Rasulullah SAW bersabda, mintalah kalian kepada Allah keyakinan dan kesehatan, karena tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik daripada kesehatan setelah keyakinan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi 2 nikmat itu yang kita minta, Pak, yaitu kesehatan dan keyakinan kita, agar jangan terlepas dari diri kita keyakinan sehingga nanti bisa melalaikan. Kemudian yang kelima yaitu nikmat tertutupnya
aib. Nah, ini juga sering dilupakan, Pak. Selain nikmat sehat tadi, ditutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar yang patut dan harus kita syukuri. Sebab orang kelihatan baik itu karena Allah menutupi keburukan orang tersebut. Kelihatan orang itu pinter karena Allah menutupi kebodohannya. Orang kelihatan kuat karena Allah menutupi kelemahannya. Aslinya Pak, aslinya manusia itu lemah, nggak bisa apa-apa. Setelah Allah berikan kekuatan, Allah berikan kepintaran, baru bisa berbuat. Apalagi kita sebagai makhluk Allah itu sudah divonis al-insanu mahul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika sudah divonis itu kita berusaha untuk berbuat baik, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena kita tadi divonis salah, yaitu harus banyak menutup aib-aib kita, Pak. Orang yang salah, orang yang banyak salah pasti akan punya aib. Untuk itu kita dianjurkan, diharuskan untuk menutup aib itu. Sebab kalau aib itu diumbar, maka Allah pun akan membuka aib-aibnya. Yang tadinya hanya kita sendiri dan Allah yang tahu, ketika dibuka maka orang lain pun akan tahu. Sehingga akan membuat dirinya menjadi malu, baik di hadapan sendiri maupun di hadapan Allah kelak. Nah, kebanyakan kalau kita lihat banyak yang diumbar nih, baik di medsos, televisi, ya, banyak tontonan-tontonan yang mengumbar-umbar aib, sehingga cenderung orang berbuat dosa dengan membuka aib itu. Kan menjadi kepo, Pak, pengen tahu itu, akhirnya menggunjing. Nah, itulah. Maka kita ketika punya aib, sebisa mungkin kita tutup aib kita, karena kalau kita nutup aib, Allah akan menutupinya. Jadi kalau udah menutupinya, udah tenang. Kita tinggal beristighfar kepada Allah. Karena aib itu adalah suatu keburukan. Kalau kita bisa menutupin, berarti Allah masih memuliakan kita dengan menutup aib itu. Tanda memberi kita kesempatan untuk memperbaiki, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas keburukan-keburukan kita. Dan agama ini memerintahkan menyembunyikan dosa, menutupi aib daripada manusia. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya. Siapa ini, Pak? Orang munafik. Janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, dan janganlah membuka aib dan aib mereka. Barang siapa membuka aibnya dan aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya, niscaya Allah akan menunjukkan aibnya meskipun dirahasiakan di lubang jarum. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita diperintahkan untuk menutupi aib dirinya sendiri maupun saudara kita. Ketika kita tahu bahwa si fulan itu mempunyai aib, kewajiban kita untuk menutupin. Sebab ancaman Allah tadi akan
Kalau kita buka, Allah akan membuka, menunjukkan aibnya semua. Nah, sebagaimana di hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku telah mengingatkan kalian untuk berhati-hati pada batasan-batasan Allah, yaitu hukum, baik perintah maupun larangan. Barang siapa terjerumus dalam perbuatan yang buruk, hendaknya ia menutupi dirinya dengan tirai Allah." Apa maksudnya tirai Allah? Dengan istighfar dan bertaubat. Karena barang siapa memberitahukan perbuatan yang buruk kepada kami, kepada manusia, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah atasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Pendapat para ulama mengenai hadis ini, maksudnya siapa saja yang terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa yang mestinya terkena hukuman atau had, maka sebaiknya ia menutupi dirinya dan segera bertaubat. Cukup antara dirinya dan Allah saja yang mengetahui dosa tersebut yang pernah ia perbuat. Itu saja, Pak. Jadi jangan malah diumbar. Karena setiap umatku, kata Rasulullah, dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini, telah berbuat dosa itu, padahal Allah telah menutupi dosanya pada malam harinya. Namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang Allah tutupi, maka Allah akan buka semua aib-aibnya. Nah, untuk itu yang paling utama adalah kita ketika mempunyai aib, mempunyai dosa, sepantasnya kita menyesali atas perbuatan itu, kemudian kita beristighfar, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian yang keenam, terakhir, yaitu nikmat tidak bergantung pada manusia dan meringankan beban saudaranya. Islam meminta kita kepada umatnya untuk menggantungkan diri sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ajaran-ajaran di dalam agama Islam ini mengharuskan kita hanya bersandar kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Untuk itu kita senantiasa bergantung kepada Allah apapun yang kita hadapi, baik itu nikmat maupun musibah. Kita hanya curhat kepada Allah. Iyyaka nasta'in, yaitu kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, berpesan agar kita mendahulukan mengharap pertolongan hanya kepada Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada suatu hari aku pernah dibonceng Rasulullah SAW dan beliau bersabda, wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya selalu hadir di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita mengutamakan, mengedepankan apapun yang kita hadapi untuk minta pertolongan kepada Allah saja. Nah, kemudian meringankan beban saudaranya, ini juga
disyariatkan dalam Islam. Karena kita sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan suatu pertolongan yang sifatnya membuat orang lain jadi lebih ringan. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu seorang mukmin dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang yang membantu meringankan saudaranya, baik itu dengan harta, dengan tenaga maupun pikiran. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat keutamaan menunaikan membantu kebutuhan, memberi manfaat kepada sesama muslim sesuai dengan kemampuan, baik itu dengan ilmu, harta, pertolongan, pertimbangan tentang suatu kebaikan, nasihat, dan yang lainnya. Demikian nikmat 6 yang disampaikan tadi, yaitu nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat Nabi Muhammad, nikmat sehat, nikmat menutup aib, dan nikmat tidak tergantung kepada orang lain, bahkan harus membantu orang lain. Itu semua adalah nikmat, yaitu kebaikan buat diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.